Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, Bunda Siti ya? Iya, iya. Iya, namanya kok udah asing. Siapa ini ya? Bunda Siti, suara saya bisa terdengar dengan jelas Clear. apa kecil? Clear, clear. Clear. Nah, Alhamdulillah. Bunda Siti ini sahabat-sahabat dari Malaysia. Di mana itu Bunda? Malaysianya? di GL. Selangor. Oh, Selangor. Alhamdulillah. Nah, Gimana keadaan pagi ini? tengah sarapan Ustaz. Sarapan dengan anak yang 8 itu ya? Tak ada orang. Semua tak ada. Tak ada orang sendirian Bunda? Iya, sambil dengar Ustaz. Alhamdulillah. Kalau boleh Bunda bisa cerita perjalanan Bunda waktu pencarian dulu, kalau boleh, agar kita di sini termasuk saya bisa mengambil hikmahnya dari perjalanan-perjalanan Bunda itu selama ini. Kalau boleh Bunda. Assalamualaikum sahabat semua. Dalam live ini sedikit perkongsian daripada saya. Saya bertemu urip Allah. Saya bertemu urip Allah ini diperjalankan Allah. Ketika saya sakit, katanya terkena sihir. Pencarian saya selama setahun setelah saya sakit, saya bermimpi 2 kali seorang lelaki bersongkok. Dia kata sakit saya ni adalah disihir. So pencarian saya berubat ke sana sini, berhabis duit lah untuk merawat penyakit yang saya alami. Sehinggalah satu ketika saya terjumpa channel Urip Allah. Video pertama saya dengar tentang Allah. Yang ada hanya Allah. So dari situ saya bertanya Ustaz, sebab saya sakit untuk merawat penyakit saya ni, Ustaz kata baiat sajalah, serah pada Allah. Dari situlah bermulanya saya dengan urip Allah. Alhamdulillah Allah perjalankan saya sehingga hari ini dah lebih kurang setahun saya baiat dengan Ustaz. Memang nampaklah sebenarnya apabila kita berserah diri pada Allah, penyakit tu semuanya hilang. Sebab yang ada hanya Allah. Itulah perjalanan saya selama bersama urip Allah sampai ke hari ini. Alhamdulillah saya tak pernah putus dengan Ustaz. Mohon barakahnya Allah sentiasa fanakan diri saya hingga ke akhir hayat. Itu sajalah perkongsian. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi memang Bunda, memang sangat amat berat sekali untuk memfanakan diri, ya kan Bunda? Iya. Sangat amat berat sekali untuk mentiadakan diri. Sangat amat berat sekali untuk menggoibkan diri. Karena apa? Karena kita nyata wujud diri kita, nyata hidup kita, nyata keberadaan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mentiadakan, bisa memfanakan, bisa mengadamkan diri kalau bukan dengan kuasa Allah, ya Bunda? Iya. Jadi selamanya manusia tidak mau atau tidak bisa memfanakan dirinya, tidak bisa menggoibkan dirinya. Kenapa? Karena nasnya setan tidak mau pernah sujud kepada Adam. Manusia takkan pernah mau
bila dirinya dianggap tidak ada. Manusia takkan pernah mau bila dirinya dianggap tidak wujud. Manusia takkan pernah mau bila dianggap dirinya tidak hidup. Ya itulah yang dimaksud setan tidak mau sujud kepada Adam. Ya itulah barangnya. Selagi masih manusianya ya sulit. Ya kan Buddha? Iya. Alhamdulillah bila sudah diantar kepada Tuhannya. Apapun yang ada di dalam hati Bunda, itu siapa juga, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Jadi enjoy saja, ya kan Bunda? Iya. Karena tongkat yang nyata sudah nyata untuk menyaksikan mukjizat Allah. Ternyata semua mukjizat yang teragung ada pada diri setiap manusia kita, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Itulah yang dimaksud ayat-ayat suci yang selalu suci yang ada pada tiap diri manusia yang menyadari. Bukankah begitu Bunda? Iya, kita pun diperjalankan untuk menyadari secara paksa dengan pengalaman saya di sini untuk Allah temukan saya dengannya dan memahami apa itu syahadat yang sebenarnya. Maka dari itu untuk menggapai itu semua kan harus berani mati, berjuang keras untuk sampai pada tahapan itu, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Kenapa kok harus berani mati? Rela mengkorbankan hidup kita, rela mengkorbankan badan kita, rela mengkorbankan harta-harta kita, rela mengkorbankan jabatan-jabatan kita, dan kita rela mengkorbankan apa yang kita cintai. Supaya apa? Supaya kembali kepada Sang Pencipta. Dulu kita tidak punya apa-apa. Dulu kita bukan siapa-siapa. Akhirnya kita bisa memahami itu semua. Itulah yang lebih membahagiakan daripada kita memiliki apa yang bukan hak kita. Ya kan Bunda? Iya Ustaz. Ustaz, saya nak tanya tentang Fir'aun yang kita pahami dalam Al-Quran yang sekarang sampai sekarang jasadnya kan diawetkan kan. Tujuannya untuk menjadi tauladan kepada manusia. Tetapi manusia Fir'aun itu satu sosok itu sahaja. Ya, itulah sosok simbol Bunda. Jadi Fir'aun, Nabi Adam, Nabi Musa yang saya terangkan lewat mukjizatnya tadi, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu semua sosok seperti itu Bunda. Semua itu sudah ada pada diri manusia kita, ya kan? Itu hanya contohnya. Tapi kebanyakan kita hanya yakin kepada sosok contohnya saja budaya kan? Iya Ustaz. Karena kita selalu keluar dari diri kita nonton sosok-sosok itu. Ya kita tersesat masuk ke dalam diri kita. Ya akhirnya kita jadi sosok-sosok yang kita lihat itu ya kan. Tanpa kita sadari. Kita jadi Fir'aun tanpa kita sadari. Kita jadi Namrud tanpa kita sadari. Kita jadi Korun tanpa kita sadari, ya kan Bunda? Iya, selama ni tidak pernah menyadari hakikat sebenar yang semua manusia ni kalau tidak menyerah diri pada Allah digelar sebagai Fir'aun. Digelar sebagai jin, digelar sebagai iblis, tak menyadari ya Bunda ya. Ya sama dengan saya Bunda. Sama. Cerita Bunda, cerita saya, dan cerita seluruh manusia ya sama Bunda, sama seperti itu. Karena sudah nasnya
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jadi setiap yang bernyawa berarti orang hidup apa orang mati, Bunda? Setiap yang Orang hidup kan? Ya. Orang hidup tapi mati. Jadi makna mati di sini bukan makna ukuran manusia. Kalau mati ukuran manusia kan mati badannya. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut, orang yang hidup tapi mati hatinya, buta hatinya kepada Tuhannya. Yaitulah yang dimaksud orang hidup tapi mati, Bunda. Hatinya mati, ya kan? Iya Ustaz, baru faham. Jadi bukan orang yang mati, ya percuma dan tak berguna. Orang yang hidup, orang yang merasa dirinya hidup, orang yang bernyawa, itulah mati. Mati apanya? Mati hatinya. Kenapa? Karena hanya menyaksikan diri-diri yang palsu. Kita selama ini kan hanya menyaksikan diri-diri yang palsu, Bunda. Menyaksikan orang lain. Betul Ustaz. Kita percaya dengan orang lain, dengan kisah-kisah orang lain, dengan orang-orang kisah orang lain. Tapi kita tidak pernah yakin kepada kisah diri kita sendiri, ya tidak? Betul Ustaz. Nah, diri yang di luar sana, diri orang lain tak pernah bisa menyelamatkan diri kita bila bukan diri kita sendiri, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Jadi percuma dan tak bergun bersanad-sanad yang di luar itu. Wong sudah sanadnya langsung dari Allah, kok cari sanad yang lain. Selama ni Ustaz, kita diajarkan contohnya kalau anak yang telah balik melakukan maksiat dosa, ibu bapanya yang akan menanggung dosa. Karena masing-masing Buddha, masing-masing manusia tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya dibawa sendiri-sendiri Bunda. Nafsi-nafsi, ya kan? Karena digambarkan di hari kiamat itu sendiri-sendiri. Setiap manusia sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan? Iya. Ya itu. Jadi yang dimaksud anak soleh yang berguna bagi orang tuanya, anak yang sudah kenal Tuhannya, maka ia bisa bertemu, bisa menyaksikan kedua orang tuanya siapa dia, ya kan Buddha? Itu maksudnya. Iya, selama ini kita difahamkan anak yang soleh itu anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Iya. Anak yang mendoakan orang tuanya katanya soleh, padahal anak durhaka, ya Buddha. Kerana tidak mengenal Tuhan. Iya, karena sudah nuduh-nuduh orang tuanya disiksa, padahal tidak tahu pasti orang tuanya itu disiksa apa enggak. Kok langsung nuduh orang tuanya disiksa, dikirimi doa agar selamat. Berarti kan anak durhaka Bunda, iya kan? Iya Ustaz. Karena belum menjadi anak yang soleh. Ini ada pertanyaan. Iman Islam itu menyerahkan diri tunduk kepada Allah. Ya, itulah yang dimaksud iman itu. Iman bahwa hidup ini Allah. Tapi Anda bukan Allah, kita bukan Allah. Jangan salah paham. Bila kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, tapi kita bukan Allah, ya enggak Bunda? Iya. Kalau kita memahami kalau hidup ini Allah, ya berarti aku Allah. Berarti kan manusianya tambah jadi Fir'aun Bunda. Lebih dari Fir'aun. Iya. Karena salah paham, maka dari itu perlulah berguru, carilah guru di area Kang Mas sana berada, jangan putus asa. Banyaklah orang-orang yang sudah memahami ilmu yang begini, carilah mereka yang ada di area Anda sana. Jadi yang ya Bunda, kita memahami kitab, setiap orang
setiap orang Islam kena wajib beriman kepada adanya kitab Zabur, kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Wajib sebagai orang beriman mengimani 4 kitab ini. Setiap kitab itu diturunkan oleh Allah kalang-kalangnya melalui kitab-kitab ini, melalui nabi-nabinya. Dan kitab Al-Quran adalah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau yang diajari oleh Ustaz, kitab Al-Quran ini adalah mengandungi semua cerita-cerita juga dari kitab-kitab yang terdahulu dan sebagai kitab terakhir untuk menjelaskan bahawa kitab terdahulu sudah banyak dirubah oleh tangan-tangan manusia yang seolah-olah dah menjadi Tuhan. Alhamdulillah. Berarti bila Bunda sudah memahami kitab yang sebenar-benarnya kitab, yaitulah agung-agung yang mukjizat. Iya kan Bunda? Iya. Alhamdulillah. Ini saudara kita ada yang baru nih, Pak Tam. Assalamualaikum Kang Tam. Waalaikumsalam Ustaz. Semua selamat pagi-pagi. Pagi-pagi juga, bahagia selalu Abang. Abang dari mana nih? Malaysia juga? Malaysia juga, dari Kedah, Malaysia. Oh, dari Kedah. Ini ada Bu Siti. Silakan berkenalan, dari Malaysia juga beliaunya. Selamat berkenalan. Ya. Dapat. Ustaz, selama ni Al-Quran ni difahamkan mukjizat ni hanya untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ya kan? Hakikatnya Muhammad tu adalah seluruh umat. Barulah kita memahami yang sebenar-benarnya mukjizat ya Bunda. Ya. Contohlah kita kaji bersama hakikat mukjizat. Mukjizat apapun yang telah kita dengarkan di kisah-kisah itu, lebih besar mana mukjizat yang ada pada diri kita? Kita bisa hidup, kita bisa memandang, melihat, mendengar, kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bekerja, kita bisa mengemudi mobil dan sebagainya. Apakah ini bukan mukjizat yang terbesar dari apa yang kita dengarkan? Iya kan Bunda? Iya. Ada dalam diri kita sendiri. Karena kita bisa merasakan sendiri kebesaran keagungan Allah. Tidak cerita-cerita doang, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Mukjizat yang kita dengar selama ini kan hanya dongeng-dongeng saja. Kenapa? Kita tidak menyaksikan sendiri. Tapi mukjizat yang agung yang ada pada diri kita selama ini kita abaikan. Kenapa? Karena kita selama ini masih jadi setan, jadi jin. Maka buta akan kebesaran Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu berasa besar sendiri. Ya kan Bunda? Iya Ustaz. Selama ini kita tidak pernah menyadari dalam diri kita ini adalah Al-Quran Qadim. Kalam yang nyata bagi setiap firman yang menjadi manusia, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Kalau tidak ada manusia kita, ya tidak ada firman Bunda. Jadi maknanya bukan firmannya yang jadi manusia. Ya Tuhanlah itulah yang menjadikan manusia dengan kuasanya. Dengan firmannya, firman itu maknanya bila tak ada manusia ya tak ada firman.
Jadi manusia itu bukan firman, manusia makhluk Tuhan, manusia khalifah Tuhan untuk pagelaran Tuhan itu sendiri. Firman-Nya ya dari manusia, kuasanya ya dari manusia, lihatnya ya dari manusia. Apakah Tuhan terikat dan butuh makhluk? Lah kalau makhluk ini tidak ada, apakah ada cerita Tuhan, Bunda? Enggak ada, Ustaz. Berarti inilah satu kesatuan keesaan Tuhan antara makhluk dan kholiknya. Ini mengandung rahasia besar bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah tak menyaksikan lagi rahasia-rahasia Tuhan karena saking nyatanya. Ya kan Bunda? Iya. Selama ni kita biasa dengar Muhammad itu Al-Quran yang berjalan. Sebagaimana yang saya faham dulu, Nabi Muhammad itulah Al-Quran yang berjalan. Tapi kita tak pernah menyaksikannya, ya kan Bunda? Iya. Rupanya Muhammad itu Nur Muhammad, diri sejatinya Allah dalam setiap diri. Kan dapat disaksikan langsung, ya enggak? Ya Ustaz. Tidak dongeng lagi, tapi kenyataannya, ya kan? Ya. Selama ni manusia berharap berhati Allah itu di luar diri. Iya. Padahal Allah meliputi luar dan dalam, ya kan Bunda? Ya, seluruh semesta ni semua wajah-wajah. Hijabnya, pembatasnya ya diri manusia kita. Bila masih ada diri manusia, ya terbatas Allah itu, ya kan? Alhamdulillah. Pak Tam, silakan Pak Tam. Kami ingin dengar kisah-kisahnya Pak Tam, kita berbagi di sini. Siapa tahu kisahnya Pak Tam bisa kita ambil hikmahnya bersama dengan sahabat-sahabat yang dibawa juga. Silakan Abagu Pak Tam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada apa, Ustaz. Saya dengar, menyimak. Itu saja. Tak ada apa nak disampaikan. Ya tidak apa-apalah, kita di sini kan sama-sama belajar Kang Mas. Saya pun belajar, Bunda Siti belajar. Belajar apa? Mengungkapkan isi hati. Gitu apa? Ya. Apa yang dirasakan Kang Pak Tam double ya. Silakan Pak Tam. Ya, alhamdulillah. Oh, Pak Tam nyimak saja ya, makmum saja ya. Alhamdulillah. Mbak Tam, apa sudah pernah nyimak YouTube saya Uripe Spasi Allah? Ada. Masuk YouTube Yurip Allah. Iya, sudah sejak kapan Abang? Sejak itu Sejak Covid. Lepas Covid lagi baru saja. Saya dengar waktu tenang tu. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita di bawah, Kang Musafir Iman. Apakah yang dimaksud manusia sebagai khalifah Allah? Khalifah itu wakil-wakil Tuhan. Khalifah itu apa maknanya? Bayangan Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bahwa manusia adalah rahasia Tuhan. Yang dimaksud khalifah di sini, tiada kuasa yang dikuasai oleh khalifah kecuali dia yang berkuasa atas khalifah itu. Memang bila kita masih dalam tahap perjalanan, masih ada dua sosok antara khalifah dan yang mengutus khalifah.
Akan tetapi bila sudah sampai perjalanan ke khalifahannya, maka sudah tak ada bedanya lagi antara sang khalifah dengan yang mengutus khalifah itu sendiri. Ya kan Bunda, Kang Mas? Ya Ustaz. Betul. Tapi Benar. sekali lagi pahamnya, jangan bila sudah tahu bahwa hidup ini Allah, jangan ngaku-ngaku Allah. Kalau masih ngaku-ngaku kan masih ada manusianya. Tapi kalau manusianya benar-benar berpasrah diri kepada Tuhannya, kan hancur, lebur, binasa, fana manusianya. Bagaimana mungkin bisa ngaku-ngaku lagi bahwa hidup ini Allah? Ya tidak Bunda? Iya. Nah, maka ya harus enjoy saja. Lanjut. Pak Tam lagi nyantai. Ustaz. Mau Kita naik. memahami Al-Quran Lanjut Bunda. hanya ikut tafsir sepenuhnya. Hakikatnya ayat-ayat Al-Quran itu semuanya kiasan untuk semua umat manusia. Siapapun manusia, agama apapun ya Bunda ya. Iya. Semuanya ceritanya Allah untuk mengenal diri kita, mengenal Allah, bagaimana bertemu dengan Allah, apa yang dimaksudkan dengan bertemu dengan Allah. Ramai manusia mencari Allah di luar diri dengan berlumba-lumba membuat amal. Dengan menyangkanya amal itu semuanya dilakukan oleh dirinya tanpa menyadari semuanya adalah milik Allah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Memang untuk yang bawah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita selama ini hanya ikut-ikutan saja Bunda. Karena kita lebih yakin kepada orang lain daripada kita yakin kepada diri kita sendiri, ya kan Bunda? Ya Ustaz. Karena selama ini kita tidak mengenal diri kita, ya bagaimana mungkin kita yakin kepada diri kita sendiri yang tidak kita kenali, ya enggak Bunda? Iya. Akhirnya meyakini orang lain karena tidak yakin dengan dirinya sendiri, karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kita ini siapa, ya kan? Maka dari itulah memang semua perjalanan itu ya perjalanan diri kita. Semua perjalanan manusia sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia yang hidup ini masih terkena melewati neraka. Apa neraka itu? Hati yang keras lebih kerasnya batu. Ketika manusianya belum kenal Tuhannya, yaitulah manusia masing-masing melewati neraka. Kapan? Bukan besok, bro. Sekarang sudah terjadi dengan mukjizat agungnya Allah, ya kan Bunda? Iya, saya sudah melalui. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang diperdebatkan umat Islam dengan agama lain, orang Islam kan masuk neraka dulu besok, nanti ke surga. Pasti melewati neraka. Maknanya neraka nar, api yang ada di dalam dada. Setiap manusia melewati api yang di dalam dada. Apa maknanya? Mengaku-akui kewujudan dirinya, mengaku-akui kehidupan dirinya, mengaku-akui kekuasaan dirinya di hatinya. Yaitulah neraka itu. Sebelum manusia benar-benar ketemu dengan iman yang sesungguh-sungguhnya iman, sebelum manusia bisa menyaksikan Tuhannya dengan gamblang, ya itulah yang dimaksud neraka itu. Bukan neraka-neraka yang dibayang-bayangkan oleh setan, bukan neraka-neraka besok yang dihayal-hayalkan oleh manusia. Maka nar, api kemanusiaan inilah yang dimaksud menjaga neraka. Al-Malik,
ketika manusianya berasa memiliki hidup dan badan, yaitulah Al-Malik, penjaga api neraka. Apa lagi Bunda yang mau disampaikan, yang mau ditanyakan kira-kira? Selama ini kita selalu bercerita tentang mensyirikkan Allah. Kalau syirik jali itu memang dah nyatalah orang-orang beda agama, ya kan? Beda agama, kita katakan syirik jali, syirik yang nyata. Syirik khafi, syirik yang samar, yang ada pada diri kita sendiri, ya kan? Jadi syirik khafi ini sangat amatlah luas. Ketika Bunda melihat diri saya Abdul Halim, sudah syirik khafi. Ketika Anda melihat gunung, oh itu gunung, syirik khafi. Ketika Anda waktu makan, Anda merasa bisa makan, syirik khafi. Anda merasa bisa sholat, syirik khafi, ya kan? Iya. Itulah, yakni ketika diri kita masih ada, masih wujud, masih hidup, ya syirik semua. Itulah syirik yang tidak disadari oleh manusia. Makanya dari itu orang-orang yang belum sadar seperti kita ini gampang mensirik-sirikan orang lain, gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Kenapa? Karena diri kita sendiri sudah syirik, karena diri kita sendiri sudah kafir, maka gampang mensirikkan dan mengkafirkan orang lain, ya kan Bunda? Iya Ustaz. Tapi kalau sudah Bundanya tidak syirik lagi, mana bisa mengkafirkan, mensesatkan orang lain. Bang yang nyata hanya pagelaran Allah, nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja ya Bunda. Iya Ustaz. Apa Bunda sekarang sudah bisa enjoy? Yang sebenar-benarnya enjoy? Alhamdulillah, sentiasa diperjalankan. Apa saja yang kita lihat semuanya wajah-wajah Allah. Ya, makna semuanya dari wajah-wajah pagelaran watak-wataknya Allah. Ya, jadi wajah-wajah Allah di sini, kalau manusia yang belum sampai memahami seolah-olah Allah itu berwajah. Ya kan Bunda? Jadi makna wajah-wajah Allah itu apa maknanya? Bahwa kehidupan inilah yang kita saksikan. Bila tidak ada hidup, ya tidak ada gambar-gambar yang kita lihat itu, ya kan Bunda? Iya. Dengan hidup inilah maka ada gambar gunung, ada gambar binatang, ada gambar manusia, ada gambar rumah, mobil, makanan dan sebagainya. Ya itulah yang dimaksud wajhullah itu Bunda. Jadi bukan wajah-wajah seperti yang kita pahami. Contohlah begini, bila Bunda Siti tidak hidup, mana mungkin Bunda Siti bisa menyaksikan alam semesta ini, ya kan? Berarti wujudnya alam semesta yang Bu Siti lihat ini sebenarnya kan wajahnya Bu Siti. Bukan alam semesta ini sebenarnya yang nyata. Bu Siti lah yang nyata. Tanpa Bu Siti alam semesta tidak ada. Dengan Bu Siti lah alam semesta ada. Inilah yang dimaksud wajah-wajahnya Bu Siti, ya kan? Iya. Jadi ketika manusianya sudah tak nampak lagi, maka ya itulah wajhullah. Syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda. Pandanglah yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah yang banyak kepada yang satu. Yaitulah wajhullah itu. Iya, yang ada hanya Allah semata. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibarat katil lah. Kolongnya tu kita lah manusia ni.
Katanya itu adalah Allah. Sebenarnya manusia ini tidak pernah ada. Jadi penjelasan isi adalah kosong, kosong adalah isi. Kalau tanpa alam kosong, maka tak akan pernah bisa diisi, ya kan Bunda? Iya. Adanya yang kosong inilah bisa diisi. Bila kosong tak ada, ya tak ada isinya. Berarti isi dan kosong itu apa bedanya, Bunda? Semua dia. Tidak ada bedanya kan? Iya. Berhubung yang isi ini merasa isi, berhubung manusia ini merasa dirinya manusia, berhubung manusia ini merasa dirinya ada, seolah-olah terpisah dari kosong, terpisah dari Allah, ya kan? Iya. Ayo kita buktikan bersama-sama. Semangat sahabat-sahabatku yang di bawah. Contoh logikanya, bukti yang nyata. Kalau kita tak ada kosong, bagaimana mungkin kita bisa maju begini? Ya kan? Kita bisa gerak, bisa maju, bisa mundur, bisa bicara, bisa bernafas karena ada alam kosong. Kalau tidak ada alam kosong, iya tidak ada kita, ya enggak? Iya. HP saya ini bisa saya saksikan karena ada alam kosong ini, alam kosongnya dari sini. Nah, ini sehingga bisa terlihat. Kalau tidak ada alam kosong, ya tidak ada HP saya. Ya enggak? Terbukti kan? Iya. Bahwa manusia tidak lepas dari Tuhannya. Karena diri manusia ya di dalam Tuhan itu sendiri. Wis di dalam Tuhan kok masih cari-cari Tuhan. Ya kan Bunda? Iya. Karena selama ini manusialah yang membatasi Tuhan dengan dirinya. Ya akhirnya tidak bisa menghadapi kehidupan ini dengan ke-enjoy-enjoyan. Dengan kebahagiaan karena kekasih Allah yang sebenar-benarnya kekasih Allah adalah innal auliya alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahwa kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena selalu dikuasai Allah. Bukan dikuasai setan. Iya enggak Bunda? Iya. Kalau tidak ada alam kosong ya tidak nampak semua ini Bunda. Nampaknya semua ini kan karena alam kosong. Ya enggak? Iya. Coba alam kosong tidak ada. Coba Allah tidak ada. Coba hidup tidak ada. Ya jadi patung. Tidak bisa kemana-mana. Yang memang sulit dan rumit Bunda bila kita belum menemukan. Puluhan tahun pun semua harta dihabiskan berapapun kalau belum dipahamkan oleh Allah ya sulit. Maka beruntunglah kita dikehendaki Allah. Kita melewati jalan-jalan yang sulit itu tadi ibarat rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Ketika kita mencapai ini semua kan dilewati dengan yang sulit Bunda. Sulit memahami, ya kan Bunda? Iya, manusia nih memahami Tuhan itu kebanyakannya secara halusinasi. Contohnya perkataan Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tapi sebenarnya manusia seumpama sosok yang sangat besar tapi tidak dapat dilihat gaib. Padahal yang bermaksud Allah maha besar itu Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi kosong dan yang isi. Ada. Meliputi kosong dan isi Bunda. Karena kosong dan isi ya dia juga. Dohir batin. Baik buruk, taat maksiat, langit bumi. Ya dia juga ya kan? Iya. Memang kalau masih ada lembunya Bunda ya tidak akan paham Bunda. Kalau lembunya masih dipelihara.
Karena katanya Nabi Musa umatnya yang nyembah sapi betina. Maka katanya Nabi Musa, lebih baik bunuhlah dirimu daripada kau menyembah lembu itu, ya kan Bunda? Di Al-Quran kan ada itu. Bunuhlah dirimu, itu lebih baik di sisi Tuhanmu, ya kan Bunda? Makna bunuhlah dirimu ini ya terbaik aja hati itu. Lanjut Bunda. Okey, selama kita tidak memahami kiasan dalam Al-Quran secara hakikatnya, sampai bila kita tidak akan bertemu Allah? Ya. Bila kita masih merasa bersahadat kepada Allah, selamanya kita takkan pernah bisa bersahadat kepada Allah. Iya kan Bunda? Iya. Apabila kita menyadari selama ni kita tidak menyadari bahawa roh yang ada dalam diri kita ini rohnya Allah, bukannya rohnya kita. Tapi bagi sahabat yang dibawa, jangan salah paham. Kalau roh ini Allah berarti aku Allah. Ya, jangan begitu pahamnya. Bagaimana mungkin kalau kita sudah mengakui bahwa roh ini Allah, kok masih diakui oleh manusia yang merasa dirinya Allah, ya kan Bunda? Iya. Ya. Maka dari itu kalau roh ini Allah, bagaimana mungkin manusia bisa mengaku-ngakui bahwa dirinya adalah Allah? Ya matio saja, enjoy saja, ya Bunda. Iya. Dengan Allah inilah manusia rasa hidup. Tapi sebenarnya manusia ini dihidupi, bukannya hidup. Kalau manusianya sudah tidak ada, iya yang hidup itu sendiri yang berperan Bunda. Maka dari itu manusia kan dicipta supaya mengenal Allah, supaya Allah dikenal, ya kan Bunda? Iya. Hanya itu tujuannya Allah itu. Sebenarnya kita dihantar ke alam semesta ni hanya untuk mengenali diri sendiri, mengenali Allah, bertemu Allah. Itulah matlamatnya. Selagi kita tidak bertemu Allah, kita sebenarnya hidup di alam khayalan, sentiasa bermimpi. Suara saya besar apa kecil Bunda? Suara saya besar apa kecil Bunda? Okey, boleh terima. Oh ya Allah, ini belum saya besarkan. Tes, kalau begini ya. Okey. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan pada kita yang di sini yang masih belajar ini, sama-sama belajar? Mungkin ada yang mau disampaikan biar kami bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Yalah, alhamdulillah ini berhubung sudah jam 8 lebih, mungkin kita akan beraktivitas bersama. Aktivitas saya setiap pagi merawat inilah pondok, bersih-bersih pondok, nyapu-nyapu, karena tidak ada pembantunya ya disapu sendiri, disiram sendiri, karena memang sudah ditakdirkan untuk merawat pondok ini, jaga pondok supaya lestari. Kajian-kajian urbi Allah ini supaya lestari, bermanfaat bagi orang-orang yang memang mencarinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Bu Siti, Pak Tam, dan kita semua yang ada di bawah selalu di dalam keberkahan, selalu di dalam kebahagiaan. Jadi mindset kita ubah dari mindset yang miskin menjadi mindset yang kaya. Mindset yang tidak paham menjadi mindset yang paham. Agar apa? Agar kita bisa menikmati kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri dulu ya Bunda dan Pak Tam. Ya Ustaz. Kegiatan bersama-sama.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.